Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wahdina ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik teman-teman jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang hukum membaca basmalah dalam surah At-Taubah. Yang kedua, kenapa tidak ada basmalah dalam surah At-Taubah ini? Karena di surat-surah yang lain itu ada basmalahnya. Alasannya kenapa? Di sini sedikit saya ingin menjelaskan secara ringkas saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila nanti ada perbedaan saya dengan kalian semua, itu hal yang lumrah. Atau bisa ada perbedaan ulama satu dengan ulama yang lain, itu hal yang lumrah. Karena namanya manusia, itu pasti selalu ada perbedaan. Jadi mana nanti yang lebih baik diambil, silahkan diambil. Pertama, hukum membaca basmalah. Bahwa permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Yang saya ketahui ada 3 ulama yang populer sering disebut dalam pembahasan hukum membaca basmalah. Pertama, menurut Imam Amromli, bagaimana beliau berpendapat, annaha tukrahu fi awwaliha wa tusannu fi asna'iha kama tusannu fi asna'i ghairiha. Hukum membaca basmalah di awal surah At-Taubah menurut Imam Amromli hukumnya makruh, dan dianjurkan membaca basmalah di pertengahan surah seperti pada surah yang lain. Misalnya awal surah At-Taubah, menurut Imam Romli membaca basmalah makruh. Kalau makruh lebih baik ditinggalkan. Misalnya ada seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina atum. Ini hukumnya makruh menurut Imam Amrumli di awal surah At-Taubah. Kalau di pertengahan surah At-Taubah, ini hukumnya dianjurkan, disunahkan, wa tusannu fi asna'iha kama tusannu fi asna'i ghairiha, seperti pada surah-surah yang lain. Misalnya di pertengahan surah At-Taubah itu mendekati juz 11, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Seorang qari sebelum membaca innamas shadaqat, dia membaca bismillah terlebih dahulu. Ini menurut Imam Amromli ini disunahkan sebagaimana membaca pertengahan surah-surah yang lain. Tentu berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Al-Khatib. Hukum membaca basmalah di permulaan surah At-Taubah hukumnya haram. Apabila di pertengahan surah hukumnya makruh, sebagaimana keterangan di dalam suatu kitab, fadhahaba Ibnu Hajarin wal Khatibu ila annal basmalata tuhramu fi awwaliha wa tukrahu fi asna'iha. Menurut Ibnu Hajar dan Imam Al-Khatib, hukum membaca basmalah di awal surah At-Taubah adalah haram jika dibaca di permulaan surah.
dan makruh jika dibaca pada pertengahan surah. Dari dua pendapat ini, pendapat yang masyhur dan populer di masyarakat dan sudah diamalkan, mereka orang-orang kaum muslimin lebih mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa dalam surah At-Taubah ini tidak ada basmalahnya? Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama di saat memberi suatu alasan kenapa basmalah tidak dicantumkan dalam surah At-Taubah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para alim ulama seperti Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan alasan kenapa dalam surah At-Taubah tidak ada basmalahnya. Beliau mengatakan dulu para sahabat Nabi tidak menuliskan basmalah pada awal surah At-Taubah di mushaf induk, dan itulah yang diikuti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an saat pembukuan di masanya. Jadi sahabat Utsman itba, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang tidak menuliskan basmalah pada awal surah At-Taubah di mushaf induknya. Kemudian berbeda lagi menurut keterangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan alasannya kenapa basmalah tidak dituliskan dalam surah At-Taubah. Beliau menyampaikan dulu kebiasaan orang Arab jahiliyah, jika menulis pembatalan atas perjanjian maka mereka tidak menulis basmalah. Jadi sudah sama-sama perjanjian di orang-orang jahiliyah, ingin membatalkan, ya sudah tidak ditulis basmalah. Sedangkan surat At-Taubah diawali tentang pemutusan perjanjian Rasulnya atas pengkhianatan orang-orang musyrikin Madinah. Lalu Rasulullah mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib kepada kaum musyrikin untuk menyampaikan, membacakannya, dan tidak disebutkan basmalah, supaya sesuai kebiasaan yang biasa terjadi dalam pemutusan perjanjian. Jadi mengikuti adat mereka, karena untuk pembatalan perjanjian mereka tidak menuliskan basmalah. Ini pun juga tidak menyebutkan basmalah, membacakannya dan tidak disebut basmalah sesuai kebiasaan yang biasa terjadi dalam pemutusan perjanjian. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga menyampaikan juga, menyuplik sebuah kisah ketika sahabat Rasulullah SAW, sahabat Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada sahabat Ali radhiyallahu an, kenapa ya Ali surah At-Taubah tidak ada basmalahnya? Faqala Ali radhiyallahu an, maka sahabat Ali berkata, karena annal basmalata amanu, karena basmalah itu kalimat keamanan, sedangkan surah Al-Bara'ah atau At-Taubah diturunkan dengan pedang, bukan dengan keamanan. Seorang ulama namanya Ibnu Mubarak juga ikut menyampaikan pendapatnya. Itulah kenapa kedua surat itu tidak disatukan, namun tanpa ditulis basmalah, karena basmalah itu kasih sayang, sedangkan surah At-Taubah atau Al-Bara'ah tuntun tentang kemurkaan. Ini menurut pendapat Ibnu Mubarak. Jadi isinya surah Al-Bara'ah itu karena apa? Kemurkaan Allah,
atas pengkhianatan orang-orang musyrikin, maka tidak perlu dituliskan kalimat basmalah, karena basmalah ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para pengikutnya. Alasan ini disampaikan oleh Ibnul Mubarrad. Baik, kemudian tidak lupa Imam Al-Qurtubi juga dalam tafsirnya Al-Qurtubi juz 5 halaman 86 sampai 87, beliau menyampaikan juga dari sekian pendapat yang sahih bahwa basmalah tidak ditulis karena Jibril menurunkannya tanpa basmalah, seperti yang dikatakan Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi juga menyebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, karangannya Imam Az-Zarkashi, riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa sampai wafatnya Rasulullah SAW, beliau tidak menjelaskan tentang basmalah itu sebagai bagian dari Al-Bara'ah. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi, pendapat yang sahih bahwa basmalah tidak ditulis dalam surah Al-Bara'ah karena Jibril menurunkannya tanpa basmalah. Ini menurut pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Nah, ini menurut Imam Al-Qurtubi. Tentu mungkin ada perbedaan yang lain, memang ada yang cenderung tadi berkaitan perjanjian. Ada yang mengatakan tadi sebagaimana pendapat kisahnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa basmalah itu menunjukkan keamanan, karena basmalah itu kalimat keamanan, sedangkan Al-Bara'ah diturunkan dengan pedang, bukan dengan keamanan. Tidak lupa juga mengulang kembali bahwa Ibnu Mubarrad, ya itulah kenapa kedua surat itu tidak disatukan, namun tanpa ditulis basmalah, karena basmalah itu kasih sayang, sedangkan surah Al-Bara'ah atau At-Taubah turun tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pendapat pribadi saya cenderung ke pendapat yang berkaitan dengan kisahnya sahabat Ibnu Abbas ketika bertanya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan saya setuju dengan pendapatnya Syekh Imam Al-Mufassir Ibnu Mubarrad mengatakan itulah kenapa kedua surat itu tidak disatukan. Intinya basmalah itu menunjukkan kasih sayang, sedangkan Al-Bara'ah itu isi kandungannya turun tentang kemurkaan Allah terhadap kaum musyrikin yang telah membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama, itu hal yang lumrah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.